Ini Pak, ini mengenai pendidikan. Yang katanya, ini ya, yang katanya draft undang-undang draft agama dihapus Kemendikbud digantikan dengan budaya. Draft agama di Kemendikbud Ya. Oke. Sebagai orang tua, saya merasa khawatir, takut, dan bagaimana agama kan penting ya, sangat penting sekali. Tapi sekarang akan dihapus menjadi budaya. Nah, saya menitipkan kepada Bapak sebagai sekarang di legislatif ya Pak ya, supaya draft itu digagalkan kalau bisa. Jadi di sekolah butuh agama Pak, butuh sekali, karena itu akan membentuk akhlakul karimah ya Pak ya. Pondasi itu merupakan pondasi. Jadi alhamdulillah saya di sini bertemu dengan Bapak yang mungkin suara ibu nggak akan sampai ke sana ya Pak ya. Tapi kalau suara Bapak pasti akan didengar. Mungkin itu Pak yang saya. Bung Karno pernah mengatakan Indonesia itu didesain. Ya, silahkan katanya para pemuka Islam isilah parlemen, karena dengan parlemen diisi oleh 80%, 90% pemuka Islam, maka produk kebijakan undang-undangnya itu akan bernafaskan Islam. Tetap Indonesia, tetap NKRI, tapi nafasnya nafas Islam. Nah sekarang kenapa bisa begitu? Karena pemuka Islam tidak menjadi anggota DPR RI, tidak menjadi anggota DPD provinsi, tidak menjadi anggota DPD kota. Akhirnya nafasnya nafas ke kiri-kirian, nafasnya ke liberalan, nafasnya ke barat-baratan. Buktinya apa? Tadi Undang-Undang Cipta Kerja, ya, akhirnya kewajiban pemerintah menyediakan 10% dari APBN, APBD dicabut. Jadi ini mah tergantung pemerintahnya eling tuh. Lamun pemerintahnya eling, dia akan alokasikan 10% minimal, bahkan bisa lebih. Makanya ada UHC. Kalau tidak ada dengan diberlakukan Undang-Undang Cipta Kerja, maka pemerintah tidak punya kewajiban menyiapkan 10%, menyiapkan UHC, tidak punya kewajiban. Itu maksudnya. Itu dalam aspek kesehatan. Dalam aspek pendidikan sama, dikurangi kan. Jam agama itu dikurangi, bahkan dihapus. Akhirnya jadi seperti apa? Anak-anak jadi jauh dari masjid, main game wae. Akhirnya galau di sekolah. Dan yang lebih repot apalagi, ketika anak dihukum oleh gurunya, dibacok gurunya. Kenapa bisa begitu? Karena tadi pendidikan budi pekertinya nggak ada. Padahal di Jepang saja yang bukan basis agama Islam, SD itu belajar tentang budi pekerti. Jadi di sekolah itu ditanya, kamu udah berbuat baik apa sama mama, sama bapak hari ini gitu, sama AA, sama adik apa gitu yang ditanya. Adik kita mah mau masuk SD kalau bimbel, bayangkan tuh ibu, bimbel calistung, ruksak kita gitu teh. Justru belajar itu nanti di SD diajarin baca dan tulis. Nah jadi doakan saja Bu, mudah-mudahan tadi ya di DPR RI, mudah-mudahan Pak Anies Baswedan jadi presiden ya Bu. Karena beliau mantan Menteri Pendidikan, beliau yang membuat gerakan Indonesia Mengajar. Ngerti dia tentang agama, insya Allah tidak akan seperti itu. Dan insya Allah kalau PKS menang pemilu, Undang-Undang Cipta Kerja akan kita cabut. Doakan ya Bu, saat tahajud Ibu nangis ke Allah, kita sama-sama memohon kepada Allah supaya Pak Anies jadi presiden, PKS menang pemilu, sehingga Undang-Undang Cipta Kerja bisa dicabut. Karena tidak berpihak kepada rakyat, terlalu happy kepada pemilik modal. Izin semua dicabut, nggak usah ada izin. Pemerintah daerah diprotoli kewenangannya, nggak ada Bu. Semua kewenangan tarik ke pusat semua. Nah jadi penjelasan kenapa bisa begitu Pak? Solusinya bagaimana? Doakan DPR RI isinya
80%, 90% orang-orang bertakwa yang takut kepada Allah, yang kemudian akan membela agama, insya Allah memuliakan agama. Demikian ya Bu Ai ya,